السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Pertama-tama saya meminta maaf, luar biasa nih, macetnya rata betul. Saya lepas dari Keramat Raya itu jam 4:30 kurang lebih. Jadi macet di semua tempat tanpa kecuali. Tapi insya Allah manfaat. Pada kesempatan malam hari ini kita membahas tentang fitrah pada diri manusia. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, saat manusia itu lahir, Allah berikan kepada manusia bekal berupa fitrah, di mana fitrah inilah yang membawa manusia kepada at-tauhid. Fitrah inilah yang membawa manusia kepada kemampuan membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana manfaat, mana bahaya. Dan fitrah ini pula yang membuat manusia punya kesadaran, punya kepedulian. Sehingga kita melihat ada yang disebut dengan kemanusiaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita lihat bahwa fitrah inilah yang menyebabkan manusia itu telah beriman kepada tauhid rububiyah, walaupun belum bertemu dengan Nabi, walaupun belum mendapatkan pelajaran tauhid, namun telah beriman kepada Allah. Maka kita perhatikan, apa sih pengertian tentang fitrah itu? Fitrah secara bahasa adalah keadaan yang asli pada diri manusia sesuai keaslian ciptaannya, berupa segala sesuatu yang nampak pada tubuh ataupun tersembunyi di dalam jiwa. Jadi fitrah itu adalah menggambarkan tentang suatu keadaan. Di saat kita katakan ini masih dalam fitrahnya, artinya belum mengalami perubahan, masih seperti pada saat dia asli, pada saat dia diciptakan pertama kali, belum mengalami perubahan. Itu makna fitrah secara bahasa. Adapun fitrah secara istilah adalah kemampuan yang Allah tanamkan pada jiwa manusia semenjak lahir di bumi, sehingga manusia mampu membedakan antara baik, buruk, benar, salah, manfaat dan bahaya. Apa manfaatnya? Guna menyelamatkan diri sendiri dan mempertahankan kesucian. Jadi manusia Allah beri bekal fitrah, di mana setiap bayi lahir bersamanya fitrah, di mana dengan fitrah itu manusia tanpa diajari dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat, mana yang bahaya. Membuktikannya mudah. Contohnya apa? Contohnya seseorang kalau sedang berbuat sesuatu yang benar, jiwanya tenang.
Tapi di saat dia berbuat sesuatu yang salah, jiwanya deg-degan, jantungnya itu berdebar. Manusia kalau sedang melakukan sesuatu yang baik, jiwanya tenang. Tapi begitu dia berbuat sesuatu yang buruk, jantungnya gemetaran, deg-degan. Begitu pula di saat manusia ada pada keadaan yang bermanfaat, jiwanya tenang. Tapi di saat dia berada pada keadaan yang berbahaya, apa yang terjadi? Deg-degan, gemetaran. Itu semua kerja fitrah. Di mana fitrah itu menyebabkan manusia mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bahaya, mana yang bermanfaat. Untuk apa Allah berikan fitrah itu pada manusia? Untuk menyelamatkan diri. Manusia ingin terhindar dari keburukan. Manusia ingin terhindar dari kesalahan. Manusia ingin terhindar dari bahaya. Begitu pula manusia ingin dirinya suci, seperti pada saat dilahirkan. Bayi lahir suci, tidak punya salah, tidak punya dosa. Maka manusia ingin bertahan di dalam kesuciannya. Maka Allah beri bekal fitrah, yang dengan fitrah itu manusia berusaha untuk tetap dalam kebaikan, kebenaran, dan kesucian. Itulah yang disebut dengan sikap hanif. Hanif itu artinya bukan lurus. Hanif itu artinya adalah cenderung kepada yang baik, cenderung kepada yang benar, cenderung kepada yang bermanfaat. Kemudian, kalau begitu fitrah itu apa sih? Fitrah itu adalah naluri plus. Fitrah itu kalau di bahasa Indonesiakan adalah nurani. Sementara naluri itu adalah sesuatu yang berbeda. Naluri itu mudah dipahami. Kita lihat naluri pada ayam dan bebek, nalurinya berbeda. Contohnya apa? Lihatlah pada saat ada seekor induk ayam mengerami beberapa buah telur. Pada saat telur ayam menetas, tidak ada sesuatu yang mengherankan. Tapi pada saat yang menetas itu telur bebek, maka baru timbul masalah. Kenapa timbul masalah? Ternyata begitu bebek itu keluar dari telurnya, menetas dia mengeringkan tubuhnya, kemudian dia pergi mencari air, melemparkan dirinya ke dalam air, sehingga si induk ketakutan, khawatir terhadap keselamatan anaknya. Tapi tidak. Si bebek itu dengan pandainya berenang. Dia suka dengan air. Di kakinya pun sudah ada selaput di antara jari-jarinya itu, yang membuat dia siap untuk berenang. Kita lihat dua hal yang berbeda. Ayam menghindar dari air, sehingga mandi pun dengan menggunakan tanah. Kita lihat ayam kalau mandi di tanah dia kotori tubuhnya, dia siram-siram tubuhnya dengan tanah. Tapi bebek tidak, dia masuk ke dalam air. Nah, ini naluri. Tanpa diajari berenang, seekor bebek bisa berenang. Nah, kalau begitu fitrah itu apa?
fitrah itu adalah naluri iblis. Coba kita pelajari. Fitrah dan naluri sama-sama merupakan kemampuan dasar yang Allah siapkan pada diri manusia untuk berinteraksi dengan sistem kehidupan yang ada di alam dunia ini, agar bisa bertahan dan berkembang dengan baik dan selamat. Jadi fitrah dan naluri punya kesamaan. Apa kesamaannya? Kedua-duanya adalah kemampuan. Naluri adalah kemampuan, fitrah adalah kemampuan. Kedua-duanya adalah kemampuan dasar, di mana dengan naluri dan fitrah itu manusia bisa berinteraksi dengan kehidupan ini, dengan alam ini. Kemudian dengan fitrah dan naluri itu manusia berusaha untuk mempertahankan hidupnya, sehingga dia bisa selamat dan berkembang dengan baik. Kita lihat ada binatang yang makannya kacang-kacangan, dikasih sayur-sayuran tidak mau. Ada binatang yang makannya daging-dagingan, dikasih sayur-sayuran tidak mau. Ada binatang yang hidupnya dengan rumput dan sayur-sayuran, dikasih daging dia tidak mau. Sehingga ada istilah ini herbivora, ini karnivora. Kita lihat seperti itu. Dan itu tidak tercampur baur. Kita lihat masing-masing ada pada poros. Kemudian kalau begitu, kalau kita telah memahami bahwa fitrah dan naluri punya kesamaan, kedua-duanya adalah kemampuan dasar yang Allah berikan kepada manusia agar mampu berinteraksi dengan sistem kehidupan ini, gunanya untuk mempertahankan diri, gunanya untuk bisa berkembang dan mendapatkan keselamatan. Nah, kalau begitu, apa kelebihan fitrah dibandingkan dengan naluri? Hanya saja fitrah manusia memiliki kelebihan dibandingkan naluri yang ada pada hewan dan tumbuhan, di mana manusia disiapkan untuk menjadi khalifah yang telah meyakini Allah sebagai tujuannya. Setiap manusia kalau berhadapan dengan musibah, ditanya dia tentang musibah itu, dia pun menjawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah kami sedang menuju pulang. Kemudian dengan fitrah itu pula manusia memiliki kemampuan untuk mengenali jalan hidupnya, sehingga Allah selalu memberikan pilihan dua jalan di hadapannya, selalu seperti itu. Jalan yang baik, jalan yang buruk, jalan yang benar, jalan yang salah, jalan yang bermanfaat, jalan yang berbahaya. Kemudian kita lihat dengan fitrah itu manusia bukan cuma merasa haus dan lapar terhadap makanan dan minuman, tidak, tapi dia haus dan lapar kepada ilmu, haus dan lapar kepada iman, haus dan lapar kepada kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan. Ini tidak ada pada naluri. Sehingga binatang tidak ada yang pergi menuntut ilmu, tapi manusia
menuntut ilmu. Manusia mengejar orang-orang yang berilmu, mengejar orang yang berpengalaman, ingin mendulang ilmu. Ini yang tidak ada pada naluri. Sehingga fitrah itu lebih daripada sekedar naluri. Sehingga kita katakan bahwa fitrah itu adalah naluri plus. Kemudian kita perhatikan surat Ar-Rum ayat 30. Surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka tegakkan olehmu wajahmu, arahmu, tujuanmu lid-din kepada agama ini hanifa, dengan sikap yang hanif. Tadi sudah diterangkan bahwa hanif itu artinya bukan lurus. Orang yang hanif itu tidak boleh diartikan orang yang lurus, karena tidak ada orang lurus itu. Orang lurus itu artinya orang yang tidak pernah salah. Adakah orang yang tidak pernah salah? Tidak ada. Orang yang hanif itu adalah orang yang cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada manfaat, sehingga ditinggalkannya kesalahan, ditinggalkannya keburukan, ditinggalkannya hal-hal yang berbahaya. Jadi di sini Allah memerintahkan manusia agar menuju kepada kebenaran, kepada agama ini dengan sikap yang hanif. Fitrat Allah. Allah katakan itulah fitrah. Allati fataran nasa 'alaiha. Yang Allah ciptakan manusia berada di atasnya. Setiap bayi lahir bersamanya fitrah, tanpa kecuali. Entah dia anak kulit putih, kulit hitam, kulit merah, kulit kuning, dimanapun di dunia ini dia lahir, kapanpun dia lahir bersamanya fitrah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Semua bayi lahir bersamanya fitrah. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fitrah itu adalah agama yang lurus. Rasulullah SAW pada saat Isra dan Mi'raj, pada saat itu belum ada larangan untuk minum arak. Arak belum diharamkan. Kemudian malaikat Jibril memberikan pilihan kepada beliau susu dan khamr, arak. Rasulullah SAW mengambil susu dan meminumnya. Maka malaikat Jibril pun berkata, asabtal fitrah. Engkau telah tepat menepati fitrah. Jadi pilihanmu itu telah menepati fitrah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan para manusia itu tidak mengerti fitrah yang demikian hebatnya, fitrah yang demikian cerdasnya, fitrah yang demikian besar manfaatnya, ternyata dibuang orang, diinjak-injak orang, diperangi orang. Orang pun bertentangan dengan fitrahnya sendiri. Ini yang terjadi. Maka kita pun mengingat kembali surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil anak keturunan Adam dari punggung mereka berupa zurriyah. Zurriyah itu adalah cikal bakal manusia.
diterangkan di dalam hadis. Ibnul Qayyim menerangkannya di dalam kitab beliau Ar-Ruh. Beliau menyebutkan belasan hadis yang mendukung ayat ini, menguatkan makna pada ayat ini. Kemudian kita lihat bagaimana di dalam hadis itu diceritakan bahwa pada saat Allah menciptakan Nabi Adam, maka ditepuklah punggungnya dan diusapnya. Berjatuhanlah cikal bakal manusia, berjatuhan dari punggung Nabi Adam. Kemudian Allah letakkan cikal bakal manusia itu yang disebut dengan dzurriyyah itu. Kita tahu bahwa dzurriyyah itu berasal dari kata dzur. Dzur itu maknanya adalah anak semut yang baru menetas dari telurnya. Sehingga dzurriyyah itu artinya cikal bakal manusia. Allah letakkan di tangan kanannya, wa ashhadahum ala anfusihim. Allah pun meminta persaksian para calon manusia ini terhadap diri mereka sendiri. Allah pun bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka dzurriyyah manusia, cikal bakal manusia itu pun menjawab, qalu bala. Kata mereka, benar. Dan kita pun waktu itu bersama mereka semua. Maka Allah dan para malaikat pun mengatakan, syahidna, kami bersaksi. Kenapa Allah ceritakan hal ini kepada kita? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah ceritakan hal ini agar tidaklah nanti di hari kiamat kita mengatakan kami lupa dengan kejadian ini, kami lalai dengan persaksian ini. Tidak. Allah tolak alasan-alasan yang seperti itu. Kenapa? Karena lupa itu hanya ada pada hawa nafsu, tidak ada pada fitrah. Fitrah itu tidak mengenal lupa. Fitrah itu seperti naluri. Masa ada orang yang nalurinya lupa? Tidak ada. Ada bebek lupa berenang. Ada burung lupa terbang. Adakah itu? Tidak mungkin ada. Karena itu sudah Allah ciptakan seperti itu. Sehingga fungsi fitrah itu justru mengingatkan manusia, bukan malah lupa. Tidak ada lupa. Yang lupa itu adalah hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu penuh dengan kepentingan. Maka di saat kepentingan itu tertumpuk dengan kepentingan yang lain, lupalah manusia. Jadi kita lihat ini yang kita pelajari. InsyaAllah setelah salat isya kita lanjutkan kembali, kita skorsing dengan salat isya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Berikutnya kita lihat hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak terlahir, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Wa fi riwayatin,
di hadis yang serupa tapi riwayat yang lainnya, Rasulullah menyebutkan kata alal fitrah itu dengan ucapan ala hadhil millah, pada agama ini. Artinya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan beragama ini. Artinya setiap anak lahir itu sudah dalam keadaan Islam, sudah mengerti siapa Allah, sudah beriman kepada Allah, sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat, mana yang bahaya. Itu sudah dimengerti. Fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang merubah anak itu yang tadinya Islam, dirubahnya menjadi Yahudi dan menjadi Nasrani serta menjadi Majusi. Kama tuladul bahimatu bahimatan jam'a, seperti halnya binatang itu dilahirkan dalam keadaan utuh, normal. Hal tuhissuna fiha min jad'a, apakah engkau dapati bahwa binatang yang lahir itu cacat? Tidak. Cacat itu dilakukan oleh orang. Ada orang yang memotong tanduk binatang, ada yang memotong ekornya, ada yang memotong banyak hal dari tubuh binatang itu. Pada saat dia lahir, dia itu utuh. Begitu pula manusia. Manusia itu lahir utuh. Dia membawa fitrah. Sehingga kalau ada manusia yang rusak fitrahnya, itu bukan karena cacat, bukan. Tapi karena manusialah yang berulah sehingga fitrahnya tertutup. Jadi kita lihat di sini betapa kuatnya pengaruh pendidikan orang tua, di mana pelajaran terpenting yang diambil dari orang tua itu minimal 3 hal. Pendidikan karakter, pendidikan mental, dan pendidikan gaya hidup. Ketiga-tiganya ini diambil dari orang tua. Orang tua yang suka kepada Yahudi, maka dibawanya anak-anaknya itu untuk meniru-niru orang Yahudi. Orang tua yang suka kepada Nasara, dibawanya anak-anaknya itu meniru-niru Nasara. Begitu pula Majusi. Jadi kita lihat apa sih yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Kita tahu bahwa masa pendidikan terbaik di dalam hidup manusia itu adalah umur 0 sampai dengan 11 tahun. Itu para ahli pendidikan mengatakan seperti itu. Di masa itulah karakter anak dibentuk, mentalnya dibentuk, gaya hidupnya dibentuk. Siapa yang membentuknya? Orang tuanya. Jadi di sini fitrah anak itu di saat mendapatkan orang tua yang menyimpangkannya, maka menyimpanglah fitrahnya. Tapi di saat anak itu mendapati orang tua yang saleh dan salehah, maka fitrahnya utuh. Karakter anak itu baik, benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Mentalnya pun sesuai dengan ajaran Islam. Gaya hidupnya pun sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian kita lihat bagaimana menyimpang dari fitrah itu akan berakibat rusaknya diri manusia.
manusia sejak awal sudah mampu membedakan. Seperti tadi saya sudah contohkan bagaimana Nabi Muhammad SAW pada saat Isra dan Mi'raj, waktu itu arak belum diharamkan, belum ada ayat yang mengharamkan arak. Arak itu diharamkan setelah beliau berhijrah ke Madinah. Nah, malaikat Jibril memberikan pilihan kepada Rasulullah SAW, arak atau susu. Ternyata Rasulullah SAW memilih susu, ditinggalkannya arak. Maka malaikat Jibril mengatakan, asabtal fitrah, engkau telah menepati fitrah. Kita pun bertanya, kenapa fitrah itu mampu mengatakan bahwa arak itu buruk dan ditinggalkannya? Kita lihat bahwa ternyata fitrah mengerti bahwa arak itu merusak. Kita lihat bahwa arak itu memiliki kandungan zat yang merusak kesehatan manusia. Kita lihat bagaimana seorang manusia yang meminum arak, maka organ tubuhnya pun ikut rusak. Sampai pun pita suaranya pun rusak. Kita lihat perempuan sekalipun yang biasa minum arak itu suaranya akan serak-serak seperti itu. Ini salah satu contoh bagaimana arak itu merusak tubuh manusia, merusak ginjalnya, merusak hatinya dan seterusnya. Hal yang kedua, arak itu mengakibatkan hilangnya kesadaran akal fikiran manusia. Kita lihat orang yang minum arak, mabuk dia. Apa yang terjadi saat seseorang itu mabuk? Hilang akal. Akalnya tertutup dan tidak bisa berpikir dengan baik. Maka di saat itulah seseorang berbuat kejahatan, berbuat macam-macam perbuatan yang haram dan menjijikkan. Kemudian berikutnya, arak itu mendorong manusia untuk berani melakukan perbuatan buruk dan jahat. Sebelum minum arak, dia belum berani. Tapi begitu dia minum arak, mulailah dia beraksi, melakukan kejahatan-kejahatan. Kemudian di dalam ilmu fikih, para ulama mengatakan bahwa arak itu najis. Barang najis kok diminum? Ini mengherankan sekali. Jadi kita lihat bahwa fitrah itu ternyata mampu untuk memilih mana yang layak dipilih dan mana yang harus dibuang. Kemudian kita pun melihat bahwa fitrah di dalam hadis-hadis dibagi jadi dua macam. Ada fitrah yang disebut dengan sunanul fitrah, di mana Rasulullah SAW menganjurkan orang untuk menggunting kukunya, kemudian menggunting kumisnya, kemudian mencabut rambut ketiaknya dan seterusnya dan seterusnya. Itu disebut oleh Rasulullah dengan istilah sunanul fitrah. Artinya perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Ini satu dari dua makna fitrah. Makna fitrah yang kedua adalah fitrah yang telah tercipta di dalam jiwa manusia, guna menumbuhkan kesadarannya dalam mewaspadai segala sesuatu yang akan merusaknya dan mencelakakannya. Jadi kita lihat hal kedua dari fitrah itu adalah di mana fitrah itu ada di dalam jiwa manusia.
Di mana dengan fitrah itu lahirlah kesadaran. Orang memiliki kesadaran itu karena ada fitrahnya. Ini yang membedakan antara manusia dengan binatang. Binatang itu hidup tidak memiliki kesadaran seperti manusia. Manusia memiliki kesadaran sampai kepada siap berkorban untuk orang lain. Ini kesadaran yang sangat tinggi. Kesadaran manusia diantaranya adalah kemanusiaan, berbelas kasih kepada sesama manusia, berbelas kasih kepada makhluk-makhluk Allah. Ini adalah kesadaran. Semua itu dilahirkan oleh fitrah. Sehingga di saat seseorang itu akan berbuat kejahatan, dia itu diingatkan nuraninya. Misalnya seseorang akan membunuh orang lain. Kita bilang, kawan, apa yang kau akan lakukan? Saya akan bunuh si fulan. Kenapa engkau bunuh? Oh, dia sebutkan yakni hal-hal buruk pada kawan yang akan dibunuh itu. Kita bilang, sudahkah engkau berpikir dengan nuranimu? Bagaimana kalau dia engkau bunuh? Engkau akan jamin istrinya? Engkau akan tanggung anak-anaknya? Bagaimana sekolah mereka? Tidakkah engkau kasihan kepada mereka bahwa di saat engkau bunuh lelaki itu, akibatnya satu keluarganya terlantar? Maka berpikirlah orang itu dengan nuraninya. Tidak jadi dia membunuh. Ini manusia. Ini manusia. Yang demikian tidak ada pada binatang. Jadi kita lihat bahwa fitrah itu Allah berikan kepada manusia, sehingga manusia itu memiliki kesadaran dan memiliki kewaspadaan terhadap apa-apa yang buruk, apa-apa yang salah, apa-apa yang berbahaya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri agar tidak celaka. Maka inilah pembahasan kita terkait dengan masalah fitrah pada diri manusia. Kita pelajari ini dengan sengaja, karena ini adalah bagian dari pelajaran kita tentang tauhid. Kita sedang mempelajari tentang tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Kenapa tauhid rububiyah itu telah ada pada diri manusia? Jawabnya, karena tauhid rububiyah itu sudah ada pada fitrah. Karena manusia telah kenal Allah. Dari mana manusia kenal Allah? Tadi sudah diterangkan pada surat apa tadi? Surat Al-A'raf ayat 172. Di sana disebutkan bagaimana manusia itu telah bersaksi bahwa dia itu telah mengenali Allah. Di saat Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Para manusia pun telah menjawab, bala, benar. Persaksian manusia ini dipersaksikan oleh Allah dan para malaikat, sehingga Allah dan para malaikat mengatakan syahidna, kami bersaksi. Jadi kita lihat, inilah fitrah. Yang dengan fitrah ini manusia telah bertauhid rububiyah. Sehingga jangan heran kalau di saat Al-Quran menceritakan tentang orang-orang Quraisy, mereka itu musyrikin, tapi di saat mereka ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab,
Allah. Siapakah yang memberi rizki kepada alam semesta? Mereka menjawab Allah. Kok begitu? Mengherankan sekali. Bukankah mereka itu adalah para pelaku syirik? Ya, para pelaku syirik. Tapi mereka itu sesungguhnya telah mengenali Allah. Dari mana mereka mengenali Allah? Jawabnya dari fitrahnya. Jadi inilah sekelumit pelajaran kita terkait dengan fitrah, supaya kita mengerti dalam membedakan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Silahkan kita lanjutkan dengan dialog. Ya, mangga Pak. Ya, kita tahu bahwa matinya fitrah itu penyebabnya ada 4. Matinya fitrah itu penyebabnya ada 4. Yang pertama sombong. Yang kedua membangkang, pembangkangan, al-inad. Sombong itu al-kibir, sombong. Kemudian yang ketiga adalah sikap di mana manusia itu memusuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, di mana manusia itu tenggelam di dalam dosa dan maksiat. Jadi yang pertama, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Mal kibru ya Rasulullah?" Apa kesombongan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamatun nas." Kesombongan itu adalah batarul haq. Batar itu artinya ingkar, mengingkari. Batarul haq, mengingkari al-haq, mengingkari kebenaran. Wa ghamatun nas. Ghamat itu artinya merendahkan. Ghamatun nas artinya merendahkan orang, menganggap diri lebih daripada orang lain, berbangga diri. Ini sombong. Orang yang bersikap sombong adalah orang yang sedang membunuh fitrahnya sendiri. Karena dengan sombong itu manusia sedang mengingkari kebenaran, sementara fitrah mengajak orang kepada kebenaran. Kemudian hal kedua yang membunuh fitrah manusia adalah al-inad, pembangkangan. Apa bedanya antara pembangkangan dengan kesombongan? Kesombongan itu bisa dilakukan oleh orang bodoh, tapi pembangkangan tidak. Pembangkangan itu dilakukan oleh orang yang berilmu. Sehingga kita lihat Allah menyebutkan tentang Fir'aun itu dengan kalimat juhud, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Jadi kita lihat wajahadu biha. Fir'aun dan para pengikutnya itu mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa dengan sikap membangkang. Kenapa membangkang? Wastaiqanatha anfusuhum. Sedangkan jiwa mereka itu meyakini kebenaran itu. Kita semakin yakin dengan dialog yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Nabi Musa bersikap di hadapan Fir'aun. Di antaranya pada saat
datang musibah dari Allah berupa semua air yang ada di kota Iskandariyah itu berubah menjadi darah. Maka ternyata tidak ada satu orang pun yang bisa mengembalikannya menjadi air kembali. Maka Fir'aun pun mengatakan, panggil Musa. Maka datanglah Nabi Musa. Fir'aun pun berkata, wahai Musa, berdoalah engkau kepada Tuhanmu. Bayangkan, berdoalah engkau kepada Tuhan. Mintalah agar darah ini dikembalikan menjadi air. Kata Nabi Musa, aku mau melakukan itu setelah engkau bertobat. Kata Fir'aun, aku akan bertobat setelah Tuhanmu mengembalikan darah ini menjadi air kembali. Maka Nabi Musa menengadahkan kedua tangannya dan berdoa kepada Allah. Maka darah pun kembali menjadi air. Terjadi lagi kejadian berikutnya. Hama bertebaran di kota Iskandariyah. Lagi-lagi Fir'aun memanggil Nabi Musa. Jadi kita lihat bahwa sesungguhnya Fir'aun itu yakin atau tidak kepada Allah? Yakin. Dia telah berilmu, dia telah mengerti, tapi dia kemudian bersikap sombong setelah berilmu, maka disebut dengan pembangkangan, inad. Kemudian penyebab matinya fitrah yang ketiga adalah memusuhi Allah dan Rasulnya, di mana kita lihat orang-orang sekuler, orang-orang ateis, orang-orang liberal, musuh mereka itu bukan manusia, tapi Allah. Mereka itu ingin menjadi Allah, ingin menentukan mana yang baik, mana yang buruk menurut mereka, mana yang benar, mana yang salah menurut mereka, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, mereka yang menentukan. Allah tidak perlu ikut campur urusan kehidupan ini. Maka orang yang mengenyampingkan Allah, dia telah berbuat kesombongan yang luar biasa. Akibatnya yang akan mati duluan adalah fitrahnya. Karena yang sedang dia tentang itu adalah fitrahnya sendiri. Yang keempat adalah apa? Tenggelam di dalam dosa-dosa dan maksiat. Kita lihat pada surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, Allah tolak pemahaman yang salah. Kemudian Allah katakan, bal, bahkan yang terjadi sesungguhnya adalah apa? Rana ala qulubihim, telah terjadi ron pada jiwa-jiwa mereka. Orang-orang yang kafir itu, yang terjadi pada diri mereka itu ron. Apa ron itu? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, di mana Rasulullah SAW waktu itu berbicara tentang surat Al-Mutaffifin ini. Beliau katakan, seorang mukmin itu jika berbuat dosa, tertitiklah di dalam jiwanya titik yang hitam. Kalau dia bertobat, berhenti dari dosanya dan meminta ampun, bersihlah kembali jiwanya. Namun di saat dia meneruskan berbuat dosa, tertitiklah hitam, tertitiklah titik yang hitam. Di saat titik-titik hitam itu semakin banyak, bertumpuk-tumpuk, menutup jiwanya, maka itulah ran, kata Rasulullah,
yang pada ayat surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim. Jadi yang terjadi pada orang kafir itu adalah ran terhadap jiwa mereka. Apa penyebabnya? Makanu yaksibun, perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Semakin banyak dosa, semakin banyak maksiat, semakin banyak titik hitam di dalam jiwa. Kita tahu bahwa fitrah itu seperti retina mata. Fitrah itu seperti retina mata. Kebenaran itu seperti matahari. Semua orang yang melek akan mampu melihat matahari. Tapi kalau ada orang tidak melihat matahari, berarti dia menutupi retinanya sendiri. Bukan karena matahari tidak terlihat. Sehingga kalau ada orang mengatakan tidak melihat kebenaran, bukan kebenaran itu yang tertutup. Karena kebenaran itu seperti matahari, tidak bisa ditutup. Akan tetapi matanya sendiri ditutup. Jadi kita lihat di saat seseorang itu yakni disebabkan karena dosa-dosanya, karena maksiat-maksiatnya yang menyebabkan ran di dalam jiwanya, maka dia tidak mampu lagi melihat kebenaran. Begitu. Wallahu a'lam. Cukup. Baiklah, dinilai cukup insyaallah. Kita tutup. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.